Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, ternyata tidak semua orang yang mengerjakan sholat akan mendapat pahala. Ada golongan orang-orang yang sholat tetapi amalnya tertolak. Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan dari setiap ibadah yang dijalani seorang muslim, termasuk sholat. Ketika sholat didirikan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka akan berbalas surga. Namun jika hanya dikerjakan demi mendapat perhatian manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolak amal ibadahnya. Dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat kelima dijelaskan bahwa syarat diterimanya amal ibadah adalah niat yang ikhlas. Ayatnya berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa zalika dinul qayyimah, yang artinya mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya, lagi hanif atau istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau benar. Sholat menjadi amalan yang pertama dihisab di akhirat kelak. Hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadisnya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu golongan apa saja yang sholatnya tidak diterima oleh Allah? Ada banyak dalil yang menjelaskan golongan orang yang amalnya tertolak meskipun ia mendirikan sholat. Berikut beberapa golongan orang yang sholat namun amalnya tertolak. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 10 orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga merinci satu persatu golongan tersebut, antara lain orang yang sholat sendirian tanpa membaca surat Al-Fatihah, orang yang tidak mengeluarkan zakat, orang yang mengimami sholat suatu kaum sementara kaum itu benci. Lalu yang selanjutnya adalah budak yang melarikan diri dari tuannya.
lalu peminum arak, khomer atau minuman yang memabukkan. Lalu yang tertolak amalnya adalah istri yang bermalam sementara suaminya tidak ridho kepadanya. Yang selanjutnya adalah wanita merdeka yang sholat tanpa memakai kerudung. Orang selanjutnya adalah pemakan riba, kemudian ada pemimpin yang zolim, kemudian yang terakhir adalah orang yang biasa melakukan sholat namun sholatnya tidak mampu mencegah dirinya dari kekejian dan kemungkaran sehingga dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda terkait 3 kelompok yang tidak diterima sholatnya, yang berbunyi terdapat 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat meskipun hanya sejengkal dari atas kepalanya atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga golongan tersebut adalah yang pertama orang yang mengimami sebuah kaum akan tetapi kaum itu membencinya. Yang kedua istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya. Dan yang ketiga 2 saudara yang saling mendiamkan atau memutuskan hubungan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian golongan apa saja bagi orang-orang yang akan mendapat keutamaan dalam beribadah? Orang-orang yang melakukan amal kebaikan dengan ikhlas dan semata-mata sebagai tanda ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan balasan yang setimpal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 57 hingga 61 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun waladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun waladzina hum bi rabbihim la yusyrikun waladina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Tuhan mereka dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ayat ini, dan orang-orang telah memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Aisyah bertanya, apakah mereka itu orang yang meminum khamr dan berlebih-lebihan? Rasulullah menjawab, tidak wahai putri Asyidik, tetapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, sholat dan mengeluarkan sedekah, sedang mereka takut amalnya tidak diterima. Mereka inilah orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.